Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, Sarjana Ekonomi. Saya peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2026 dengan nomor NIM 251056600372 dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut video bikin saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ada Al-Ghifari, tolong pimpin doa. Siap, duduk rapi, doa dimulai. Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Irman, ada Irman? Coba. Hadir. Mutiara ada? Ya. Apa hari ini masuk semua? Masuk. Hari ini masuk semua ya? Oke. Berarti hari ini sehat semua ya? Ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai nih, coba deh diri dulu. Coba kalian diri dulu. Yuk kita cek kerapihan dulu yuk. Kita cek kerapihan. Kita cek kerapihan. Bagi itu udah rapi belum? Harusnya kancingnya ada yang belum masuk. Terus coba tolong cek di kolong meja. Kalau udah bersih alhamdulillah. Kalau belum bersih kita bersihkan dulu. Coba cek coba di kolong mejanya aman bersih. Bersih ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu. Al-Ghifari, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kamu sekarang nih, kalau boleh kita nih, saya sama teman-teman kamu lagi happy atau lagi sad, lagi sedih nih? Lagi presi, Pak. Lagi senang. Senang karena apa nih? Kalau Perda, hari ini lagi senang nggak Perda? Senang, kenapa Perda? Asik, mantap. Kalau Alpi, hari ini gimana Alpi? Kenapa? Senang juga. Karena apa Alpi? Karena ya hari ini cuacanya cerah. Wah, lagi cerah. Karena kalau cerah mau kemana nih? Nanti pulang sekolah. Mau ke rumah teman saya, Pak. Kalau sama teman, Ya. mau main apa? Jangan ini ya, jangan melakukan hal-hal yang tanpa seizin orang tua. Kalau mau main setelah pulang sekolah boleh, tapi kabarin orang tua atau kabarin saudara. Gitu. Ya nanti kalau kita atau kalian pulang telat, orang tua tahu kalian di mana. Mutiara, Mutiara gimana? Kabarnya Mutiara? Alhamdulillah ya, lagi happy juga Mutiara, lagi senang. Boleh tahu karena apa? Oke. Yang lain gimana yang lain? Senang semua? Atau ada yang mau curhat lagi sedih? Nggak ada. Ya benar, si Pak mau curhat, ya.
senang juga hari ini. Oke. Alhamdulillah kalau kalian termasuk saya sama Bapak juga hari ini atau minggu ini atau bulan ini lagi senang juga. Jadi Bapak senang, kalian senang. Jadi insya Allah akan menghasilkan kelas yang menyenangkan lah gitu. Oke. Nah sebelum meningkat ke materi, kita ini dulu yuk, kita biar semangat lagi walaupun tadi udah kita nyanyi lagu Indonesia Raya, apa namanya, Garuda Pancasila gitu, udah tanya kabar, kita ice breaking dulu nih. Pernah ini apa? Tepuk semangat pernah? Coba kita berikan tepuk semangat. Lagi dong lagi. Tepuk semangat. Hey. Hey. Halo. Oke, mantap. Berarti udah bersemangat ya hari ini ya. Oke. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya gitu kan, kita kan sudah membahas tentang materi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tuh. Masih ingat kan? Masih. Nah, materi yang nanti akan kita sampaikan, yang kita bawakan, yang Bapak sampaikan ke kalian, itu berkaitan dengan materi yang minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya. Materi hari ini tentang ketenaga kerjaan. Materi hari ini. Kalau kalian sering lihat di apa namanya, di medsos atau di YouTube atau di TikTok gitu kan, banyaklah hal-hal yang memberikan informasi terkait dengan tenaga kerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu gitu kan. Kalian tahu ini apa? Master Chef? Chef itu berarti kerjaannya apa? Nah, kalau kalian pernah dengar atau tahu apa namanya, montir? Itu kerjaannya ngapain? Benerin motor, mobil atau permesinan lah gitu kan. Dokter tahu dokter? Pekerjaannya seputar apa? Kesehatan atau nakes ya, tenaga kesehatan gitu. Nah kalau tenaga kerja ini seperti yang tadi saya bilang, ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sebagaimana dirubah ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi ketenaga kerjaan berdasarkan undang-undang adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi menurut undang-undang, bisa kalian sambil baca juga, tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan apa? Dengan tenaga kerja sebelum, nah, berarti yang dimaksud ketenaga kerjaan nih menurut undang-undang, jadi sebelum kita kerja itu udah masuk ketenaga kerjaan nih kita. Selagi atau selama kita bekerja, kita masuk bagian ketenaga kerjaan. Sesudah masa kerja pun kita masih masuk ketenaga kerjaan. Maksudnya apa? Nanti ada rinciannya lagi. Nah, kalau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja dan menghasilkan barang atau jasa. Kalau barang sebutan istilah lainnya apa disebutnya? Jadi kegiatan produksi menghasilkan produk atau barang. Kalau kegiatan layanan jasa menghasilkan jasa.
Kalau ada kesulitan mengerjakan minta maaf maksudnya itu ada di pertanyaannya. Itu kerjanya ya. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tenaga kerja. Yang A, jelaskan tentang kerja, angkatan kerja, dan kesimpulan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang mampu bekerja. Angkatan kerja, tenaga kerja yang adalah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kesimpulan kerja adalah pekerjaan yang tersedia. Perbedaan antara pengangguran terbuka, pengangguran dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Sedangkan pengangguran adalah bekerja tetapi yang kerja kurang. Pengangguran terselubung adalah bekerja tapi jumlah pekerjaan terlalu banyak sehingga tidak efektif. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Penyebab pengangguran dan penurunan penduduk cepat, lapangan kerja kurang, pendidikan rendah, kemajuan teknologi, dan krisis ekonomi.
Yang lain sambil disimak Masih ya. hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan tingkat pengangguran disertai contoh. Pengangguran terbuka, tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Setelah pengangguran, bekerja tetapi jam kerja kurang. Pengangguran terselubung, bekerja tapi jumlah pekerjaan tertentu banyak sehingga tidak efektif. Upaya pemerintah membuka lapangan kerja, pelatihan kerja, untuk UMKM menarik investasi dan program padat karya. Jadi contoh pengangguran terbuka ini gimana? Contoh pengangguran terbuka kata kelompok 3 itu apa? Nah, untuk pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. Contohnya seperti lulusan SMA yang belum mendapatkan pekerjaan. Oke, cukup. Cukup, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Good job. Silakan kembali ke tempat. Oke, lanjut kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan pendapatan biasa. Untuk angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang aktif di pasar kerja. Jadi orang yang sudah bekerja atau punya pekerjaan, orang yang belum bekerja atau tapi sedang aktif mencari kerja atau pengangguran. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja, yaitu ketersediaan lapangan kerja atau lowongan yang ada untuk diisi wawancara anggota kerja. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran resmi. Yang pertama itu pengangguran terbuka, yaitu orang yang sama sekali tidak berwujud bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Misalkan lulusan baru yang belum dapat kerja. Yang kedua itu ada setengah pengangguran, yaitu orang yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya di bawah standar atau kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan tambahan. Yang terakhir itu ada pengangguran terselubung, yaitu orang yang bekerja tidak optimal karena tidak sesuai dengan bakat dan keahliannya, atau posisi tersebut sebenarnya tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak itu sehingga produktivitasnya rendah. Faktor penyebab pengangguran. Jelaskan masalah penyebab pengangguran di Indonesia. Faktor penyebab pengangguran: 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi. 2. Upaya pekerjaan, rendah pendidikan dan keterampilan yang rendah. 4. Kemajuan teknologi yang memungkinkan tenaga pekerjaan. 5. Penyesuaian kerja. 6. Kondisi ekonomi yang stabil. Saya akan menjelaskan tentang suatu skema hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan tingkat pengangguran di tahun sampai. Semakin tinggi pendidikan, maka keterampilan meningkat sehingga peluang mendapatkan pekerjaan berguna dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, pendidikan rendah, pengangguran rendah, peluang mendapatkan pekerjaan pengangguran rendah. Jelaskan jenis upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Jenis 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. 2. Mengadakan pelatihan kerja. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 4. Mengadakan program padat karya. 5. Melaksanakan program transmigrasi.
panggilan terhubung paling apa? Ya, silakan nomor 2 dijawab. Kenapa dia tuh disebut pengangguran terselubung tuh? Kenapa? Silakan. Contoh pengangguran tersebut itu seperti ada orang yang kerja sebagai guru, tetapi dia sebenarnya tuh keahliannya sebagai guru, jadi tidak sesuai sama bakatnya. Jadi ternyata bisa optimal, ya. Oke, tutup. Oke, kalau tutup kita beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Good job, nice kelompok 2. Ya, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Baik, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ketenaga kerjaan. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara David. Kami persilakan. Oke. Jelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Yang ketiga, kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Zahra. Kami persilakan. Materi kedua yaitu jelaskan perbedaan antara pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang sama sekali tidak bekerja atau berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran adalah orang yang bekerja tetapi tenaga kerjanya kurang dimanfaatkan atau kurang produktivitas. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ifrah. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Yang pertama, karena penggunaan alat yang semakin canggih sehingga tenaga kerja manusia kurang dipakai dalam bekerja. Yang kedua, bukan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dan yang terakhir, yaitu terbatasnya lowongan pekerjaan dan ketat persaingan. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudari Nabila. Kami persilakan. Yaitu batas skema hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan tingkat pengangguran disertai contoh. Apabila dari segi pendidikan itu tinggi dan memiliki keterampilan atau skill yang memadai dan sudah dikuasai, maka dapat yang terjadi tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Contohnya, seorang dokter yang memiliki pendidikan tinggi dan keahlian di bidangnya. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Aulia. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan jenis-jenis upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama itu adalah meningkatkan daya beli masyarakat, yang kedua menyediakan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir. Lalu beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk para audiens dipersilakan untuk bertanya. Silakan kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 dulu dah, kelompok 2.
dari pembelajaran hari ini untuk kita berefleksi ini. Pengetahuan baru apa yang kalian dapat? Nah, jadi tahu jenis-jenis pengangguran. Kalian jadi tahu apa lagi dari pembelajaran hari ini? Tenaga kerja ternyata banyak. Banyak jenisnya itu ya, bukan pekerja. Kita taunya dia pekerja, tapi ternyata ada jenis-jenisnya begitu. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, karena masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan dikerjakan. Ini tugas individu ya. Ini post test. Silakan dikerjakan. Lomba aktivitas individu. Kalian tulis di situ nama, kelas, tanggal hari ini. Jawab pertanyaan yang tertera di situ. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tadi sudah dijelaskan sama kalian sendiri tuh waktu presentasi. Ya, siap, duduk, rapi, berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan dengan sistem upah. Sekian